Shalom, selamat pagi anak-anak. Satu kemurahan Tuhan berikan dalam kehidupan kita hari ini. Kita masih bisa bernapas, kita masih bisa bertemu. Dan seperti biasa, sebelum kita memasuki kegiatan belajar mengajar, kita akan renungan pagi terlebih dahulu. Sebelumnya, mari kita berdoa menghadap kepada Tuhan. Kembali kami menghampiri tata kasih-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur akan segala kasih kemurahan-Mu, pemeliharaan dan cinta kasih-Mu Tuhan. Urapi kami saat ini sehingga kami mengerti Tuhan akan sebagian daripada firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Renungan pagi ini berjudul Jangan Hanya Bicara. Bacaan diambil dari kitab Yakobus pasal yang pertama ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-27. Sedangkan ayat emasnya diambil dari kitab Pengkhotbah pasal yang ke-9 ayat yang ke-10a. Bapak akan bacakan kitab Pengkhotbah. Kitab Pengkhotbah pasal yang ke-9 ayat yang ke-10 bagian A. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Jadi di sini dikatakan segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Jadi di sini Tuhan ajarkan kepada kita tidak hanya berbicara, tetapi Tuhan menginginkan kepada kita mau bertindak, kita mau melakukan sehingga ada hasil yang kita dapatkan. Ada sebuah gambaran atau contoh atau cerita. Di sebuah hutan ada seekor burung yang baru mempunyai anak. Pada saat itu burung ini mengalami sesuatu hal sehingga burung atau induk burung ini mati. Hewan-hewan di sekitar situ melihat akan kejadian itu. Ada yang berkata, aduh kasihan anak-anaknya masih kecil. Terus ada yang berkata, ayo kita sama-sama berusaha untuk memberikan sarang. Ada juga yang berkata, ayo kita akan memberikan makanan buat si burung itu. Tapi dari pagi sampai sore, hewan-hewan di sekitar itu hanya berbicara satu dengan yang lain tanpa ada tindakan. Hingga pada akhirnya burung itu atau anak burung itu akhirnya kelaparan dan mati. Di sini dapat kita bayangkan atau kita dapat mengerti bahwa ucapan tanpa tindakan tidak akan menghasilkan sesuatu. Sama dengan kita. Kita sedang mempunyai satu cita-cita. Contoh yang paling mudah aja, besok aku ingin rajin supaya mendapat nilai yang baik. Minggu depan aku ingin berusaha untuk mengerjakan tugas-tugas supaya mendapatkan nilai sesuai apa yang diharapkan. Tapi semua itu tidak dilakukan, hanya berbicara. Maka sampai pada hari akhirnya tidak ada buah yang dihasilkan. Tadi di dalam firman Tuhan dikatakan, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Artinya apa? Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kita tidak malas, untuk kita tidak hanya berbicara, tetapi kita mau melangkah. Seperti halnya Tuhan sendiri. Tuhan mempunyai satu visi, satu misi untuk menyelamatkan umat manusia. Dia tidak hanya berbicara, tapi dia juga melangkah. Dengan apa? Dia mengirim anaknya ke dunia untuk menebus segala dosa manusia, sehingga apa yang dia inginkan, penebusan yang dia inginkan, penyelamatan yang dia inginkan dapat terjadi dan dapat tercapai. Di dalam Amsal pasal yang ke-6 ayat yang ke-6 di sini dikatakan, Kitab Amsal pasal yang ke-6 ayat yang ke-6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Di dalam Amsal ini
menjelaskan kepada kita. Kita suruh belajar kepada semut. Kita tahu semut itu binatang yang kecil, tidak mempunyai daya, tidak mempunyai kekuatan, tapi kerajinannya luar biasa. Pada saat dia mendapatkan makanan, dia akan selalu berusaha, bahkan dengan teman-temannya bekerja sama, dia lakukan pekerjaan itu untuk mendapatkan makanan itu. Di sini di dalam firman Tuhan dikatakan, "Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak." Tuhan menginginkan kepada kita tidak hanya berbicara, kita tidak hanya menjadi malas-malasan, tetapi kita mau berlaku seperti di sini dikatakan seperti semut yang rajin, sehingga pada saat musim yang kesusahan dia sudah siap makanan yang ada di dalam lubang rumahnya. Sedangkan di dalam Amsal pasal yang ke-10 ayat yang ke-4 di sini dikatakan, "Tangan yang lambat membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya." Jelas firman Tuhan ini katakan, kalau kita bermalas-malasan, kita tidak mau menggunakan tangan kita hanya menggunakan mulut kita hanya untuk berbicara, maka itu akan mendatangkan apa di sini dikatakan, tangan yang lamban membuat miskin, mendatangkan kemiskinan. Artinya apa? Hidup kita nggak berarti. Tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Jelas di sini firman Tuhan katakan, kalau kita mau melakukan, tidak hanya berbicara, maka kita akan mendapatkan kekayaan. Kekayaan bukan hanya berarti harta benda, bukan. Kekayaan adalah sesuatu hal yang banyak sekali. Bukan hanya harta benda, tetapi juga kekayaan ilmu dan sebagainya. Maka kalau kita bercita-cita ingin menjadi murid yang baik, rajin mendapatkan nilai sesuai yang diharapkan, ayo, jangan hanya berbicara, lakukan, mulai mengambil langkah setapak. Firman Tuhan katakan kalau kita mulai melangkah, maka Tuhan akan bekerja. Tetapi kalau kita berdiam diri, maka Tuhan akan angkat tangan. Di dalam Amsal pasal yang ke-12 ayat yang ke-24 di sini dikatakan, tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Jelas di sini dikatakan oleh firman Tuhan bahwa kalau kita mau melakukan, kita menggunakan tangan orang rajin memegang kekuasaan, kita akan mendapatkan keberhasilan di sini. Tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Kenapa? Kalau kita malas, kita mau melakukan itu rasanya terpaksa. Sama dengan kita belajar. Kita inginnya mendapatkan nilai yang bagus, tetapi kita terpaksa untuk belajar. Maka di dalam diri kita tertanam seolah-olah kita adalah bekerja karena keterpaksaan. Dan sebagai ayat penutup, Bapak ambil di dalam Amsal pasal yang ke-13 ayat yang ke-4. Di sini dikatakan, hati si pemalas penuh keinginan, tetapi sia-sia. Sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Bapak ulang sekali lagi, hati si pemalas penuh keinginan, tetapi sia-sia. Sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Jelas di sini dikatakan bahwa kalau kita malas, maka segala keinginan kita adalah sesuatu yang sia-sia. Tetapi kalau kita mau tidak hanya berbicara, tetapi kita mau melakukan, di sini dikatakan, sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Tuhan akan memberikan kelimpahan di dalam kehidupan kita. Kalau kita sedang menuntut ilmu, kelimpahan apa yang Tuhan berikan? Hikmat, akal budi, kepandaian. Itu akan dilimpahkan di dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita malas, ya selamanya kita nggak akan mampu, kita nggak akan bisa, dan pasti akan berakibat yang negatif di dalam kehidupan kita selanjutnya. Biarlah pada pagi ini apa yang kita dengar dari firman Tuhan, apa yang diberikan contoh tadi, bahwa bicara aja ada sesuatu hal yang sia-sia. Tetapi kalau kita mau melangkah, kita mau melakukan apa yang ada kemampuan di dalam diri kita,
maka kita akan mendapatkan kelimpahan daripada Tuhan. Sebelum kita akhiri, kita datang terlebih dulu kepada Tuhan. Kembali kami menghampiri tata kasih-Mu Tuhan, kami mengucap syukur akan segala kasih karunia-Mu, akan segala hikmat, akal budi, juga firman-Mu yang telah Kau tanamkan di dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan, Kau sendiri yang akan lengkapi, Kau sendiri akan kerjakan firman-Mu di dalam kehidupan kami, di dalam hati kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang sungguh memuliakan dan membesarkan nama-Mu. Kami percaya Tuhan, Kau punya satu rencana yang indah di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.